Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman wa sahlana futuhal 'arifin wa faqihna fid din. وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah sallallahu alaihi wasallam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hormat, para habaib, para orang tua, para guru, para hadirin jamaah majelis taklim Darul Mustafa yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kembali kita berkumpul di sore hari menjelang malam ini dalam rangka melanjutkan pengajian kita, ya, yang mana pada kesempatan kali ini adalah melanjutkan kajian kitab Risalatul Mu'awanah karya Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Langsung saja, enggak banyak basa-basi, insyaallah semua hadir di sini panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, gampang segala urusannya, dan diberikan segala hajatnya maupun akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Qala al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad fi kitabih Risalatul Mu'awanah ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu wa anna wa ankum ajma'in. ولا يستطيع أحد أن ينفع خلق الله بمثل دعوتهم إلى الله تعالى بتعريفهم ما يجب له من التوحيد والطاعة وتذكيرهم بآياته وآلائه وتبشيرهم برحمته وتحذيرهم من سخطه الواقع بالمتعرضين له من الكافرين والفاسقين. وقد حثني على امتثال هذا الأمر العظيم وأكد رغبتي في السعي لتحصيل هذا الوعد الكريم الواقعين بالآيات والأخبار التي ذكرتها وما في معناها مما لم أذكره. سؤال أخ من السادة صادق في الإرادة سالك لسبيل السعادة التمس مني أن أكتب له وصية يتمسك بها، فأجبت إلى ذلك راغبا فيما تقدم من الامتثال للأمر والفوز بالثواب في معونة الله تعالى، وأن يكون سبحانه في حاجتي على وفق ما أخبر به رسوله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأنا أستغفر الله ولا أقول إن نيتي في وضع هذه الرسالة مقصورة على هذه الوقاصة الحسنة الدينية، كيف وأنا أعلم ما عندي من الشهوات الخفية والحظوظ النفسية والإرادات الدنيوية، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. والنفس عدو والعدو لا يؤمن، بل هي أعدى الأعداء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. ولله در القائل حيث يقول: توكل نفسك لا تأمن غوائلها، فالنفس أخبث من 70 شيطانا. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. إلى آخر ما سنقرأه إن شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah wal Mudhahara wal Mu'azarah, ya, sampai kepada apa yang beliau tulis dengan bunyi wala yastati'u ahadun an yafa'a khalqallahi bimithli da'wati min Allah Ta'ala. Jadi kemarin kita baru buka buku ini kan, dan mudah baca mukadimahnya. Kemudian kita juga sudah di antara mukadimahnya akan memuji Allah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, terus mengisyaratkan tentang isi dari buku ini, di mana isi penting dari buku ini adalah dakwah, ya, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian beliau memperkenalkan dirinya, namanya Abdullah bin Al-Haddad, dan itu bagian dari perkara-perkara yang dianjurkan bagi setiap siapa saja yang mau mengarang buku. Ya, itu ada beberapa poin. Di antaranya itu didahului dengan bismillah, ya, terus hamdalah, terus syahadat pada Nabi, terus keselawat, ya, terus sebut nama buku, nanti disebut nama buku terakhir, dan sebut alasan apa yang mendorong kenapa buku ini ditulis. Kemarin sudah disebutkan diantaranya, ya, dorongan atau enggak faktor yang mendorong Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad untuk buku ini. Pertama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perintahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Disebutkan ayat-ayatnya. Dia perintah untuk mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taqum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Udah kita udah baca. Ya, juga selain melaksanakan perintah juga berharap, mengharapkan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang mengajak orang ke jalan baik, jalan hidayah. Ya, berupa pahala yang luar biasa. Di antaranya pahalanya apa? Mandalla 'alal khair, adalla 'alal khair kafa'il. Orang yang mengajak orang lain ke jalan baik, dia mendapatkan pahala, ya, dari setiap orang yang menjalankan ajakan tersebut. Pada yang diajak 10, ya dia selain dia mendapatkan dari hasil jeripaya ajakannya, juga apabila orang yang 10 tersebut diajak dan mengikuti ajakannya, dan yang mengikuti kan mendapat pahala, dia juga mendapat pahala tanpa harus mengurangi pahala mereka yang menjalankan kebajikan tersebut. Nah, itu semua menjadi faktor yang mendorong Al-Habib Al-Haddad mengarang buku ini. Ya, Nabi Nur yubal syahid ghaib, yang bersaksi, yang dengar sampaikan kepada yang tidak dengar. Karena bisa jadi yang dengar belum tentu paham apa yang diterima. Yang nggak dengar bisa jadi pas dengar dari kita lebih paham dari apa yang kita dengar. Antum nih sekarang dengar langsung kajian, hadir di sini, ya, dengar ayat-ayat Quran, dengar hadits Nabi Muhammad SAW, dengar nasihat Habib Al-Haddad, antum bisa sampaikan ke orang yang ada di rumah, ya, sampaikan. Karena bisa jadi orang yang di rumah lebih paham atas apa yang ente bawa ketimbang ente si pembawa ilmu itu sendiri. Ya, rubban hamil fikri ila huwa illa man huwa abgah. Kenyataan. Makanya kata para ulama, para sahabat itu ahlul iman, mereka kok iman tinggi, luar biasa. Para tabiin itu ahlul hikmah, mereka orang-orang ahli hikmah. Banyak kan orang-orang ahli fikih itu, ya, mujtahid namanya itu kalangan para tabiin. Ya, yang berguru sama sahabat atau nggak berguru dengan orang-orang yang berguru dengan sahabat, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Hambali, ya. Bukan berarti sahabat tidak lebih pintar dari para tabiin. Para sahabat ada fuqahanya, para fuqaha dari kalangan sahabat, tapi nggak semua sahabat fuqaha. Tapi keimanan mereka nggak terbanding. Tapi keilmuan mereka bisa jadi orang yang datang setelah mereka lebih paham ketimbang yang menerima. Yaitu sahabat itu sendiri. Sahabat itu menerima teks, menerima nasihat petua-petua dari Nabi Muhammad SAW. Suruh sampaikan, karena bisa jadi yang disampaikan, ya, mereka lebih faqih ketimbang ente. Dan banyak lagi, ya. Terus biar dapat amal jariah, ya kan? Kul idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salat. Ya, setiap
manusia itu apabila meninggal, ya sumber amal kebajikan ini terputus kecuali dari 3 jalur. Di antaranya apa? Ilmu yang bermanfaat. Dan itu yang disebutkan. Coba ente megang kita kemarin apa nih? Ada catatannya nggak? Apa mana? Hah? Oh itu ya, itu malah belum ya. Ya Al-Qur'an. Nah, di antaranya juga yang dikutip hadis yang menyebabkan Imam Haddad ini mengarang buku ini, dikatakan di sini waqala Rasulullah SAW bersabda al-khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nas khair hatta al-hitan fil ma. Seluruh makhluknya Allah, ya tak terkecuali, ya sadar atau tidak disadari, mereka berdoa buat orang yang ngajarin manusia kebajikan. Sampai ikan-ikan yang ada di lautan pun mendoakan baik buat orang-orang yang mengajak orang lain untuk ke jalan baik. Nah ini pengen, Allah pengen seperti ini. Pengen makhluk semua mendoain dia. Nah akhirnya inilah yang mendorong dia untuk mengalah. Makanya antum kalau memang Allah berikan kemampuan, keahlian, ya ketekunan, bisa membuat sesuatu yang bermanfaat, buat. Nah mesti berupa buku. Walaupun efeknya ada uangnya misalkan, gimana niatnya? Makanya orang sebenarnya dengan niat semuanya bisa jadi pahala. Antum jadi insinyur pembangunan atau insinyur sipil, ya konstruksi, antum niatin jasa antum itu untuk membantu orang, menyampaikan hajat orang, itu yang nomor 1 ini prioritas itu. Dan lama lagi urusan efek. Ya ini ada biaya capeknya, biaya jasa buat biaya apa yang ngasih ngupain orang-orang yang tak bantu kita ya sedikit. Orang kalau niatnya begitu ntar ya kurang lebih deh. Orang yang, tapi kalau misalnya orang yang butuh bantuan, akhirnya kita dengan nggak berat hati kita malah bantu. Ada orang yang membangun yayasan, ya udah anak gambarin sudah anak mengambil amal baiknya. Tapi akhirnya gara-gara itu dia jadi dikenal. Kalau mau gambar pakai dia gitu. Nah, jadi semua keahlian yang dimiliki yang bermanfaat, kalau antum niatkan baik, dapat dunia sama akhirat. Ya. Terus Al-Hasan bilang waqala al-khalqu kulluhum iyallah wa habbu min Allah ta'ala tu'amil iyal. Semua makhluk Allah ya adalah ibarat seperti anak-anak keluarganya Allah. Semua makhluknya Allah adalah keluarganya Allah. Wa habbu minallahi ta'ala dan yang paling Allah sayangin, yang paling Allah cintai di antara keluarganya ya adalah yang paling bermanfaat kepada saudara-saudaranya yang lain. Itu punya keluarga, kita punya anak, kita punya santri. Satu di antaranya Masya Allah paling luar biasa, ya paling utama itu kebutuhan saudaranya yang lain, dia lebih niat. Nah paling sayang apa aja dia. Nah di Allah mengibaratkan makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala semuanya itu ibarat keluarganya Allah. Nah yang paling Allah sayangi di antaranya adalah yang paling bermanfaat di antara keluarga. Nah, dan yang menariknya lagi, ya tidak ada satupun orang kata Haddad, wala yastati ahadun an yanfa'a khalqallah bid'ah. Tidak ada bentuk manfaat yang paling dahsyat melebihi manfaat tatkala kita mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu. Tidak ada pahala ya manfaat yang lebih berharga melebihi manfaat mengajak orang ke jalan Allah.
kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan ahabba ilaihi min humurin ni'am. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, ya, ahabbu ilallahi min humurin ni'am, atau enggak ahabbu ilaihi min humurin ni'am. Satu orang aja, lantaran ente Allah kasih hidayah ini orang, satu orang aja, itu lebih baik dari untukmu ketimbang ente punya kendaraan paling mahal kan. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan ahabbu ilaihi atau kata Nabi Muhammad min humrin ni'am. Satu orang dapat hidayah dari Allah lantaran kita, ya, itu manfaatnya, ya, sesuatu ini lebih baik, lebih berharga ketimbang ente mendapatkan mobil Ferrari misalkan. Lamborghini, Ferrari, apa? Lexus, Lexus. Pernah naik Lexus ini ya. Masya Allah, ya. Jadi tidak ada, ya, siapa yang nggak mau mengajak orang ke jalan Allah, apalagi sekelas Habib Haddad, orang yang paling berakal, manusia, orang-orang yang paling berakal, ya, yang tahu yang mana yang terbaik buat dirinya. Ya, tidak ada orang yang bisa memberi manfaat kepada makhluk Allah dengan manfaat yang setara dengan mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan memperkenalkan kepada mereka apa-apa yang wajib untuk mereka jalankan dari perkara tauhid dan ketaatan kepada Allah, wa tadzkiri bi ayati wa alai, dan dengan memberi peringatan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah dan nikmat-nikmat Allah, wa tabsyiri bi rahmati, dan memberikan kabar gembira kepada mereka akan rahmat Allah, wa tahdhirihi min sakhatihi al-waqi'il bil ta'arudin lahu minal kafirin wal fasiqin, dan bagaimana menakut-nakuti mereka, ya, memberi peringatan kepada mereka akan murkanya Allah yang akan ditimpakan kepada mereka-mereka yang berpaling dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Nah, ini semuanya menjadi faktor-faktor pendorong dikarangnya buku ini. Ada satu lagi yang menarik. Nah, di sini waqad hatsani 'ala imtithali hadzal amr al-'azim wa akkada raghbati fi as-sa'i ila tahsil hadzal wa'd al-karim al-waqi'i fil ayatil akbar alladhi dzakartuha wa ma fi ma'naha mimma lam adhkuru su'al akhin minas sadah. Juga di samping menjalankan perintah Allah, ya, ada, ya, istilahnya di samping hal yang tadi itu ada lagi faktor yang mendorong saya, makin saya semangat untuk menjalankan perintah Allah, makin saya semangat untuk meraih pahala yang Allah janjikan, yang disebutkan di dalam ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang sudah saya sebutkan tadi, atau yang semisal dengan itu yang belum saya sebutkan. Apa faktor yang terakhir ini yang mendorong saya makin lebih semangat lagi? Permohonan teman. Su'alu akhin minas sadah. Permohonan teman dari kalangan sayyid. Shadiqin fil iradah. Permohonan orang yang tulus, jujur di dalam mengerahkan kehendaknya menuju Allah Subhanahu wa taala. Salikin lisabili sa'adah. Seseorang yang benar-benar berjalan di jalan yang penuh keberuntungan. Siapa ini? Enggak disebut namanya. Ternyata siapa ini? Ini teman seperjuangan Habib Allah, dan namanya Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Ahmad bin Hashim bin Ahmad Sahib Syekh Al-Habsyi. Ini di
dia teman sejawat Habib Abdullah bin Al-Haddad. Iya, ibadat bareng, nuntut ilmu bareng, meniti jalan menuju Allah bareng. Ketemu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sahibul Ratib bareng. Jadi di kalangan dunia tasawuf ini ada namanya ikatan persaudaraan. Ikatan persaudaraan. Sebagaimana ada ikatan antara murid dan guru, juga ada ikatan namanya ikatan persaudaraan al-ukhuwah. Nah, salah satu saudara yang satu sama lain saling mengikat dengan ikatan persaudaraan ini adalah antara Habib Abdullah bin Haddad sama Habib Ahmad bin Hashim al-Habsyi. Itu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas pernah ngomong waktu ketemu sama dua orang ini, kalian berdua akan terus bersama dari awal permulaan perjalanan Anda, namun terakhir kalian akan berpisah. Ente akan bertemu di permulaan perjalanan dan akan berpisah di akhir perjalanan. Nggak paham? Ya, memang kenyataannya akhirnya mereka istilahnya masing-masing, ya, dari Habib Al-Haddad menjadi Habib Al-Haddad, Habib Ahmad bin Hashim, masya Allah, jadi wali. Nah, cuman subhanallah, yang jadi perhatian yang perlu disoroti di sini apa? Biasanya kita ini kalau sesama teman, ya, sama-sama gengsi. Kagak mau gitu kalau teman dibilang lebih pintar dari gua, iya, gua tahu dia. Gitu kan, kalau teman, ya, gua pakai terus, gua tahu dia. Asing mata gue ini. Nah, itu ada istilahnya, itu ada pepatahnya, al-mu'asir la yunasir. Yang namanya teman sejawat itu jarang tuh saling mendukung dalam artian mengiyakan gitu akan prestasinya. Oh iya, biasanya ada persaingan panas. Nah, kenyataan memang ulama ahli zahir itu seperti itu. Ulama zahir itu mereka satu marang ini bantah-bantahan. Nah, tapi kalau dalam dunia tasawuf beda, karena pusat perhatian mereka itu membersihkan hati. Jadi mereka kan satu sama lain itu saling merendah. Oh, dia lebih bagus dari saya. Jangan saya mendorong-dorongan. Dulu Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas sama Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahibul Maulid satu orang. Habib Ahmad bin Hasan itu satu istri, sama-sama wali besar juga, sama-sama murid Habib Abu Bakar bin Abdul Thalib Al-Attas. Itu kalau mereka ketemu, wah udah deh, main dorong-dorongan, main puji-pujian. Yang satu naik ke atas mimbar, di atas mimbar puji yang di bawah. Yang satu gantian naik lagi, muji yang ini, main puji-pujian. Oh, kalau ini Ali bin Muhammad, masya Allah, dia paling disayang dia muridnya. Beda sama ini, gitu. Nah, ini Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi, teman sejawat, berjuang bareng, belajar bareng, minta ditulisin buku sama temannya sendiri Habib Al-Haddad untuk supaya jadi pegangan berjalan. Jadi soal akhir biasa, tapi dipuji permohonan seseorang kawan dari kalangan sahabat yang jujur, ya. Ada orang itu kalau lagi meniti jalan menuju Allah itu jujur, tulus, memang mengharapkan itu oleh Allah. Tapi ada yang orang ikut bersufi-sufiyah tujuannya biar viral, ya kan? Biar dapat centang biru. Nah ini itu bukan swadik, bukan
bukan orang tulus nih, ini pengen ngarepin yang lain nih. Nah, iltamasa minni an aktuba lahu wasiyatan yatamassaku biha. Dia mohon, dia minta kepada saya. Jadi iltamasa, kalau jadi ada talaba, ada da'a, ada iltamasa. Kalau orang yang lebih rendah minta kepada orang yang lebih tinggi, itu disebutnya doa, memohon, permohonan. Da'a itu memohon. Tapi kalau orang yang di atas minta sama orang yang di bawah, itu disebutnya perintah. Jadi ada perintah, ada permohonan, ada permintaan biasa. Nah itu disebut iltamasa. Kalau antara orang sederajat meminta, itu disebut bahasa Arab iltamasa. Ya, iltamasa minni an aktuba lahu wasiyatan. Dia minta kepada saya agar saya tulis untuknya wasiat. Ya tamassaku biha, yang dia bisa pegang tuh wasiat. Fa ajabtuhu ila dzalika raghiban fi ma taqaddama min al-kitab al-amr wal fawz bi thawab wa fi ma'unatillah. Saya langsung terima permohonannya, enggak lain, bukan harapan saya, memang menjalankan perintahnya Allah dan mengharapkan pahala dari Allah dan pengen mendapatkan bantuan dari Allah. Kenapa? Wa an yakuna subhanahu fi hajati ala wifqi ma akbar, supaya Allah ada bersama dengan hajat saya. Sebagaimana apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad, wifqa ma akhbara bihi Rasulullah anhu fi qouli ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Barang siapa orang yang sibuk memikirkan hajatnya orang, Allah akan sibuk memikirkan hajatnya dia. Dan Allah akan berada siap membantu seorang hamba selama hambanya siap dalam membantu saudara. Allah dalam keadaan membantu seorang hamba yang hamba tersebut dalam keadaan membantu seorang saudaranya. Dan Allah ada pada hajatnya kita di saat kita ada pada hajat orang. Ini orang punya hajat, dia minta saya ditulisin buku wasiat. Saya terima supaya Allah perhatiin saya. Mau dapat perhatian sama Allah, perhatiin orang. Kasarnya begitu. Mau dapat perhatian sama Allah, perhatiin orang. Orang macam-macam. Ya. Paling tinggi derajat kedekatan kita dengan seseorang adalah orang tua kita. Orang tua kita pengen begini. Usahakan gimana caranya jadi dapat anak kita, bini kita, ya kan, saudara kita, tetangga kita, dan lain sebagainya. Apalagi orang-orang yang memang memiliki kebutuhan yang mendesak. Dan mikirin hajat orang nggak mesti pakai duit, nggak selalu pakai duit. Pikirin gimana ya solusinya. Kalau kata saya pernah dikatakan ada satu orang baik, ente pikirin hajat orang. Kalau ente nggak bisa bantu, ente bikin pusing aja kepala ente. Pusingin aja kepala ini. Udah, ente pikirin pusing ini, ikut pusing mikirin orang, insya Allah lo bakal dipikirin orang. Paham nggak? Ikut pusing. Wa ana astaghfirullah wa la aqulu inna, tapi ahwal hadat semua itu dia bilang, "Yo, tapi saya terus terang saya mohon ampun sama Allah. Wa la aqulu inna niyyati fi wad'i hadhihi risalah maqsuratan ala hadhihi al-maqasid al-hasanah ad-dunya." Saya tidak pernah menyatakan bahwa niat saya di dalam menulis risalah ini hanya terbatas pada maksud-maksud baik yang berkaitan dengan urusan agama saya tadi. Kaifa, bagaimana tidak, wa ana a'lamu, sedangkan saya tahu ma indi minasyahawat al-khafiyah, apa yang ada tertanam dalam diriku berupa syahwat-syahwat yang tersembunyi.
Haddad nggak mau membersihkan dirinya, enggak. Gue ngakuin gue ini masih banyak salah. Aneh banyak nafsu. Mungkin aneh masih mengharapkan jadi ini Habib Haddad. Tapi kalau kita nilainya ini tawadhu dari Habib Haddad. Jadi kan, saya bagaimana tidak, saya yang tahu apa yang ada pada diri saya berupa syahwat-syahwat yang tersembunyi dan keinginan-keinginan nafsu yang ingin disampaikan, dan iradat dunia dan harapan-harapan keuntungan duniawi yang ada pada diri saya ini. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Habib Haddad meminjam ayat Quran, yang mana ayat Quran ini merupakan hikayat dari ucapan Nabi Allah Yusuf. Ya, Nabi Allah Yusuf pernah ngomong begini, diabadikan dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi, saya enggak menganggap nafsu saya ini aman. Saya enggak menganggap nafsu saya ini bersih. Inna nafsa la'ammaratun bisu', karena sesungguhnya setiap nafsu pasti akan mengajak ke jalan buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali siapa-siapa yang Allah taruh rahmat kepada mereka. Jadi kita jangan pernah merasa aman-aman ajakan diri kita sendiri. Paham? Oh, harus sih. Ini orang-orang berakal, tahu yang mana yang baik, yang mana kagak. Percaya begini. Nafsu pasti mengajak kepada yang ya. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Semoga kita tergolong orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Wan nafsu adu, kata Imam Haddad. Nafsu adalah musuh. Wal adu la yu'man. Dan yang namanya musuh, jangan pernah Anda merasa aman sama musuh. Bal hiya adalah ada, bahkan nafsu adalah musuh yang paling jahat. Qala kama qala Rasulullah SAW, sebagai Rasulullah SAW katakan, a'da aduwika nafsuka alladhi baina janbayk. Paling dahsyatnya musuhmu adalah nafsumu yang ada di antara dirimu. Wallahi darul qail haitsu yaqul, alangkah indahnya gubahan seorang pujangga yang berbunyi, tawakka nafsaka la ta'man qawailaha. Hati-hati Anda dengan nafsumu, jangan engkau pernah merasa nyaman dengan tipu dayanya. Fan nafsu akhbathu min 70 syaitana. Karena yang namanya nafsu lebih busuk, lebih jahat dari 70 setan. Wah. Setan kerjanya sebentar. Dibiasain kita berbuat jahat, habis itu dilepasin. Nah, karena itu udah terbiasa berbuat jahat. Selebihnya nafsu yang ngerjain jahat. Kerjaan setan sebentar. Setan bisa diusir, bisa dibunuh, tapi kalau nafsu nggak bisa dibunuh, ini diri kita sendiri. Allahumma alimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamilah kedewasaan untuk diriku dan lindungilah aku dari jahatnya hawa nafsu. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka la ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukan dirimu sedangkan saya tahu. Aku berlindung kepadamu dari satu sikap. Apa itu sikap? Sikap mempersekutukan dirimu sedangkan aku tahu aku lagi mempersekutukan dirimu. Salah satunya itu dia. Tahu dirinya nggak ikhlas, tapi ngakunya ikhlas. Tahu dirinya mengharapkan keuntungan duniawi, tapi ngomongnya enggak. Ada jujur, nggak mengharapkan. Baik, itu lagi nanti. Karena sih mau nolongin ente, ya ngomong begitu, mau cilep nih orang. Nggak boleh begitu. Ya astagfirullah di malam, dan aku mohon ampun kepadamu dari apa yang aku tidak ketahui. Dah sampai di situ. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan. Nah, di kesempatan berikutnya Habib Abdul Haddad akan masih meneruskan apa yang menjadi gaya penulisannya. Ya, di dalam buku ini
dan masih